Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Antam dan juga Inco ya nanti ya. Kita kira-kira prospeknya bagaimana? Apakah kita bisa masuk di harga yang sekarang ataukah ini sudah harga tinggi ya sehingga kita tunggu dulu koreksi nanti baru kita masuk lagi. Disclaimer on dulu ya teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk beli maupun jual saham Antam atau Inco ya. Karena saya sendiri sudah lama ya nggak pegang saham ini ya, Antam dan Inco ini ya, karena beberapa hal ya yang mungkin berkaitan dengan teknikal juga dan fundamental juga ya. Tapi kalau teman-teman mau tertarik ya saham Antam ya, nanti silahkan simak video ini ya. Kalau kita lihat ya, Antam ini dalam satu minggu harganya memang fluktuatif ya. Terendah di 1340, tertinggi di 1400 ya. Kemudian dalam satu bulan ini sudah naik hampir 135 poin ya. Jadi hampir berapa ini ya? 10 persenan ya. Tapi 3 bulan dia naik turun teman-teman ya. Terendah di 1200. Nah, ini kemudian sekarang udah 1350 ya. Jadi support kuatnya itu di 1200 teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman sabar menunggu, mungkin Antam mau ambil Antam bisa ditunggu di supportnya di situ ya, 1210 ya. Jadi kalau dia turun ke bawah di bawah 1300 itu bisa dipertimbangkan untuk masuk teman-teman. Kalau 6 bulan masih turun ya, harga terendah di 1200, tertinggi di 1800. Jadi kalau misalnya Antam ini naik ke 1800, ini lumayan nih cuannya, coba 1800 dikurangi 1350, 33% ya. Kalau balik ke 1800 satu tahun, turunnya banyak nih, sempat menyentuh harga 2060 ya. 3 tahun 2900 tertinggi, terendahnya masih ini di 1200. 5 tahun ini masih naik teman-teman ya, terendah di 348. Jadi harga saham Antam ini sempat menyentuh harga terendah di 348. Nah, ini kalau kita punya di 348 ini ya sudah cuannya lumayan ya. Secara per ini sudah terlalu mahal ya, 34 kali, tapi PBV-nya cuma 1. Jadi ini masalahnya di laba ya, labanya kecil teman-teman. Kita lihat triwulan 1 anjlok nih ya, dari 69 ke 10. Nah, ini makanya yang bikin harga sahamnya anjlok nih. Terus dividen ada tapi kecil teman-teman ya. Terbesar itu di tahun 2024 ya, Mei 2024 itu 128, mungkin sekitar 9% ya. Net profit juga kecil, 238 miliar. Cash flow-nya minus 1,4 triliun. Utangnya 3 kali. Utangnya kecil ya, 31%. Operating profit margin minus. Cash flow minus, operating profit minus. Nah, kita lihat agenda terdekat apa nih, Rups. Oh, udah lama ya. Jadi dividennya itu sekitar bulan Mei. Jadi kalau mau masuk Antam mungkin bisa dipertimbangkan di bulan-bulan mendekati Mei ya teman-teman. Mungkin sekitar Januari atau Februari. Apakah dia mau masih turun lagi ya? Walau turun mungkin di sekitar 1200. Tapi ini turunnya mulai terbatas ya sebenarnya. Antam ini sebenarnya anomali teman-teman. Karena harga emas sekarang kan naik tinggi ya. Harga emas naik, cuman sahamnya kok
nggak naik ya. Makanya yang saya nggak suka sama Antam itu ya, korelasi antara harga komoditas dengan harga sahamnya itu kurang kurang matching lah, makanya saya nggak begitu suka ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk mungkin dipertimbangkan di bawah 1.300 ya, 1.200 sampai 1.300 itu bagus ya, kemungkinan mantul. Kalau mau hold jangka agak panjang mungkin bisa balik ke sekitar 1.800-an ya. Kalau dibanding Inco pilih mana ya? Nih kita bahas dulu Inco ya. Inco ini secara harga saham mingguan naik, bulanan turun, 3 bulan turun, tapi sudah mulai naik tanda-tandanya ini. 6 bulan turun kecil, 1 tahun turunnya banyak. Harga terendah di 3625. Pertimbangkan kalau harga Inco mulai di bawah 3.700 atau 3.600an tuh bagus. 5 tahun naik, ini hampir sama dengan Antam ya grafiknya ya, cuma beda harga aja. PBV kecil 0,9 tapi pernya besar banget, jadi ini problemnya hampir sama ya dengan Antam. Kalau fundamental ya ini amblek juga triwulan 1, amblek dari 148 tinggal 10 ya, kecil banget. Ini fundamentalnya ini lebih lumayan ya, bagus ya, net profit 98, cash flow-nya juga positif. Problemnya dia di dividen yield-nya kecil banget ya, 2,3, dibandingkan Antam lebih besar Antam ya. Ini cuma 2,33 dan dividen pembagian dividennya cuma 2 kali teman-teman, 2021 dan 2023. 2024 kosong ini kayaknya. Ini kalau untuk dividen investing nggak cocok lah ini. Coba kita rups bulan Juni ya, ini sekitar bulan Mei. Ini harga sahamnya memang fluktuatif ya. Ini tahun 2022 ya, Januari 2022 itu di sekitar 4.000, kemudian melejit sampai 8.000, habis itu dibanting balik lagi, setelah itu naik lagi, jadi sangat fluktuatif harga sahamnya. Jadi pertimbangan kalau misalnya teman-teman pegang ini sudah cuan ya, ya mending take profit dulu daripada nanti kena banting ya. Jadi misalnya sudah cuan ya 8%, di atas 7% atau 10% itu pertimbangkan untuk take profit. Nah ini kalau balik ke 7.000 lumayan, ini udah hampir 2 kali lipat. Tapi tertingginya ini di sekitar berapa ini ya, 4.000 berapa ini, 5.000 ya, 5.076, sekitar 5.000-an lah. Tertingginya di 5.000 nih. Kalau balik ke 5.000 lumayan nih Inco ini. 5.000 dikurangi 3840 dibagi, nah, naik 30% ya, hampir sama dengan Antam ya. Antam tadi kalau balik ke harga tertinggi sebelumnya itu 33%. Cuman Antam kelebihannya dia dividennya lebih bagus ya, lebih besar. Jadi itu ya pertimbangannya. Ini kayaknya hampir sama ya. Inco itu apa ini? Nickel ore mining. Newsnya coba kita lihat news. Main ID terdiri dari Antam, PTBA, Freeport, Inalum, Timah. Oh, Antam masuk sini ya. Inco juga masuk. Masuk main ID.
Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham gorengan. Jangan pakai margin. Jangan saham-saham yang baru IPO ya. Ini sangat berisiko teman-teman. Lebih baik meminimalkan risiko ya daripada risikonya terlalu besar dan teman-teman berharap sahamnya multi bagger tapi ternyata malah hancur ya. Itu lebih baik teman-teman pilih saham-saham yang fundamental bagus, terus harga sahamnya juga tumbuh minimal sama, dividennya besar. Kalau dividennya besar itu udah tenang, mau harga sahamnya turun nggak masalah sih, kita tinggal nambah aja setiap tahun dapat 10%, 12%, 13% atau 20% malah udah tenang ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.